Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dari hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pendugaan Parameter dalam Selang Kepercayaan untuk 1 dan 2 sampel varian dan proporsi, yang beranggotakan 1. Muhammad Rizky dengan NIM belakang 204, yang kedua Muhammad Andika dengan NIM belakang 205, yang ketiga Nanda Sofiatul Afifah dengan NIM belakang 206, yang keempat Nevija Adia Berlina dengan NIM belakang 207. Pembahasan. A. Estimasi atau pendugaan parameter. B. Tipe pendugaan. C. Pendugaan ragam atau varian. D. Pendugaan parameter proporsi. Selanjutnya A. Estimasi atau pendugaan parameter. Pada dasarnya kesimpulan tentang populasi dinyatakan dalam bentuk estimasi atau pendugaan terhadap satu atau beberapa cara parameter. Umumnya kita bekerja pada sampel sehingga harga statistik dari sampel itulah yang kita pergunakan untuk membuat estimasi harga parameter di populasi. Harga statistika itu pula dinamakan dengan penduga atau estimator. Ketetapan estimator menjalankan fungsinya mengestimasi parameter bergantung pada besar kecilnya jarak antara harga statistik dan harga parameter. Jarak ini disebut kekeliruan atau galat baku atau standar error. Galat baku atau standar error. Galat baku juga diartikan sebagai tingkat kemelesetan. Oleh karena itu, makin kecil galat baku, makin kecil tingkat kemelesetan, sehingga tingkat keyakinan atau kepercayaan hasil estimasi terhadap parameter populasi makin tinggi. Berdasarkan teorema limit sentral menunjukkan bahwa rata-rata dari distribusi rata-rata sampel acak akan sama dengan rata-rata populasi dari nilai harapan X. Selanjutnya B. Tipe pendugaan. Ada dua tipe pendugaan mengenai pendugaan titik atau point estimation dan pendugaan selang atau interval estimation. Penduga titik adalah sebuah nilai tunggal yang digunakan untuk menduga sebuah parameter populasi. Sebuah penduga titik sering dirasa tidak cukup karena kita dihadapkan pada kenyataan benar atau salahnya dugaan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan pendugaan dengan interval tertentu dengan membuat batas-batas yang disebut dengan batas bawah atau batas atas dari selang pendugaan. Tingkat kepercayaan adalah persentase dugaan selang yang memenuhi parameter yang diduga bila dilakukan pengambilan sampel berulang. Selama kepercayaan adalah batas-batas yang memenuhi pendugaan sesuai dengan tingkat kepercayaan yang dibuat. Dengan estimasi selang kepercayaan, peluang mendapatkan nilai parameter akan menjadi lebih besar. Slide berikutnya sebagai gambaran, perhatikan pernyataan berikut. Berdasarkan hasil penelitian, saya yakin 95% bahwa tingkat pendapatan golongan menengah di Indonesia berkisar antara 2.000 sampai 5.000 US dollar per bulan. Dari pernyataan tersebut, yang dimaksud dengan tingkat kepercayaan adalah 95%. Kadang-kadang tingkat kepercayaan ini tidak diketahui, tetapi diganti dengan suatu nilai yang disimbolkan dengan A, sehingga A sama dengan 1 min, buka kurung tingkat kepercayaan tutup kurung bila tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berarti A sama dengan 0,05 dan seterusnya. Maka bentuk selang kepercayaan dari parameter 0 sama dengan P 0 min D kurang dari 0 plus D tutup kurung sama dengan 1 min A tutup kurung 100%. Ketentuan di mana D adalah margin of error, buka kurung 1 min A tutup kurung tingkat kepercayaan, dan A adalah tingkat signifikansi. Selang kepercayaan biasanya juga ditulis dalam bentuk 0 min D kurang dari 0 plus D, atau 0 lebih kurang dari D. Dari bentuk persamaan di atas, maka selang kepercayaan adalah sebuah interval antara dua nilai yang memuat nilai parameter. Selang yang terdapat dalam mengestimasi parameter adalah selang yang terpendek dan mempunyai tingkat kepercayaan yang paling tinggi. Slide berikutnya adalah beberapa bentuk selang kepercayaan dalam pendugaan parameter populasi yang sering digunakan. 1. Rata-rata. Selang kepercayaan untuk rata-rata populasi dapat dilakukan jika X1, X2,
Xn berasal dari populasi yang mengikuti distribusi normal dengan rata-rata dan varian 02. Selang kepercayaan rata-rata ini memiliki dua kasus seperti berikut. 1. Varian populasi A diketahui. Nomor 2. Varian populasi tidak diketahui. Yang kedua, varian. Sama seperti selang kepercayaan untuk rata-rata, selama kepercayaan untuk varian dapat dilakukan jika X1, X2, sampai Xn juga berasal dari populasi yang distribusi normal. Dengan rata-rata dan varian, selang kepercayaan varian ini memiliki dua kasus, yaitu kasus untuk varian populasi varian 2 diketahui. Yang kedua, varian populasi varian 2 tidak diketahui, sampel kecil. Yang ketiga, proporsi. Selang kepercayaan proporsi dapat dilakukan jika X1, X2, sampai Xn berasal dari populasi yang berdistribusi binomial dengan jumlah sampel N dan proporsi P, atau bentuknya bisa ditulis sebagai binomial N atau P. Rumusnya P kurang min ZA2 akar dari P 1 min P per N kurang dari P kurang dari proporsi plus ZA per 2 akar dari proporsi 1 min proporsi min N. Slide berikutnya yaitu pendugaan ragam atau varians. Bila sampel acak berukuran N diambil dari populasi normal dengan ragam varian sebesar ragam kuadrat tetapi nilai tidak diketahui, maka penduga titik dari varian kuadrat yaitu S kuadrat. Ragamnya akan menyebar mengikuti distribusi Q kuadrat X seperti pada gambar berikut. Slide berikutnya yaitu dengan X kuadrat N-1 S kuadrat per varian kuadrat. Jika S kuadrat merupakan ragam atau varian contoh acak berukuran N yang dipilih dari populasi normal, selang kepercayaan 1 min A dikali 100% bagi varian kuadrat adalah sebagai berikut. N-1 dikali S kuadrat per X kuadrat A per 2 kurang dari varian kuadrat kurang dari N-1 dikali S kuadrat per X kuadrat 1 min A per 2. X kuadrat A per 2 dan X1 kuadrat min A per 2 adalah nilai dari X kuadrat dengan derajat bebas. V sama dengan N-1 yang sebelah kanannya terdapat luasan berturut-turut A per 2 dan 1 min A per 2. Selanjutnya langsung saja pada contoh soal. Seorang direksi pabrik semen ingin mengetahui tentang kualitas beton yang dibuat dari produknya. Untuk masuk tersebut, dia memilih satu contoh acak berukuran N sama dengan 10. Rata-rata contoh X sama dengan 312 kg per cm dengan ragam varian sampel 195 kg per cm. Tentukan selang kepercayaan 95% bagi rataan dan ragam kualitas beton yang dibuat dari produknya. Jawaban yang pertama, selang kepercayaan 90% bagi rataan kualitas beton diketahui rata-rata sampel 312, varian sampel 195, dan simpangan baku akar dari 195 yaitu 13,96. Derajat bebas dengan V 10 dikurangi 1 sama dengan 9. T 0,025 dalam kurung 9 hasilnya yaitu 2,2622. Jadi diketahui dengan 312 dikurangi 2,2622 13,96 dibagi akar dari 10 kurang dari rata-rata kurang dari 312 ditambah 2,2622 dikali 13,96 dibagi akar dari 10 sama dengan 302,013 kurang dari rata-rata kurang dari 321,987. Yang kedua, selang kepercayaan 95% bagi varian. S kuadrat alfa per 2V sama dengan X kuadrat 0,025 dalam kurung 9 sama dengan 19,23. X kuadrat
0,975 dalam kurung 9 sama dengan 2,700. Jadi 10 dikurangi 1 dikali 195 dibagi 19,023 kurang dari varian kurang dari 10 dikurangi 1 dikali 195 dibagi 2,700 sama dengan 92,26 kurang dari varian kurang dari 650,00. Selanjutnya pada poin D, yakni adalah pendugaan parameter proporsi atau binom. Persentase adalah proporsi dikali 100%. Perkiraan proporsi ini sangat penting, misalnya ketika dalam penelitian pendapat umum untuk mengetahui berapa persen yang setuju, terutama dengan calon presiden, dalam pemasaran berapa persen dari ibu rumah tangga yang akan membeli mesin jahit, berapa persen barang produksi yang rusak, berapa persen penduduk suatu daerah yang masih buta huruf, berapa persen karyawan suatu perusahaan yang malas, berapa persen nasabah suatu bank yang tidak puas dengan layanan bank tersebut, dan lain-lain. Di dalam setiap penelitian, elemen populasi atau sampel dapat dikategorikan sesuai dengan karakteristik tertentu. Misalnya, elemen populasi atau sampel tersebut dibagi menjadi dua kelompok atau dua kategori, yaitu kelompok elemen yang mempunyai atau tidak mempunyai karakteristik tertentu. Contohnya, barang dikategorikan menjadi rusak dan tidak rusak. Pemilih dikelompokkan menjadi setuju dan tidak setuju, dan ibu rumah tangga dikelompokkan menjadi mau membeli televisi dan tidak mau, dan lain-lain. Proporsi ini sebagaimana telah dipelajari sebelumnya akan menyebar mengikuti distribusi binomial. Namun bila jumlah n, distribusi binomial bisa didekati dengan distribusi normal. Selanjutnya, pendugaan proporsi yang dibahas adalah n besar, sehingga analisisnya bisa digunakan dengan distribusi normal. Selanjutnya, pada contoh soal pendugaan parameter proporsi, toko Sumber Jaya menerima barang dari PT ABC. Dari keseluruhan barang tersebut, kemudian dipilih 81 unit secara acak, dan setelah diperiksa, ternyata terdapat 8 unit yang cacat. Tentukan selang kepercayaan 90% bagi proporsi barang cacat dari perusahaan ABC tersebut. Diketahui N1 atau jumlah anggota, yakni 81, X sama dengan 8, P sama dengan 8 per 81 sama dengan 0,099. Diketahui H sama dengan 1 min 0,099 sama dengan 0,901. Diketahui Z 1 min alfa per 2 sama dengan Z1 min 0,05 sama dengan Z 0,95 sama dengan 1,645. Diketahui hasil akhir dari penjumlahan tersebut, yakni diperoleh 0,045 kurang dari P kurang dari 0,143. Jika P merupakan penduga P, dapat dipercaya 1 min alfa 100% bahwa gelat lebih kecil dari bilangan tertentu E jika ukuran contoh N sama dengan Z kuadrat 1 min alfa per 2 PH dibagi E kuadrat. Jika P merupakan penduga P, dapat dipercaya paling kurang 1 min alfa 100% bahwa gelat lebih kecil dari bilangan tertentu E jika ukuran contoh N sama dengan Z kuadrat 1 min alfa per 2 per 4E. Contoh soal yang kedua yaitu suatu contoh acak berukuran N sama dengan 500 rumah tangga pemilik TV di suatu kota. Berdasarkan contoh ini, kemudian diketahui bahwa terdapat 340 pemilik TV berwarna. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi pemilik TV berwarna di kota tersebut. Yang kedua, tentukan ukuran contoh yang diperlukan jika tingkat kepercayaan 95% bahwa dugaan P meleset kurang dari 0,02. Yang ketiga, tentukan ukuran contoh yang diperlukan jika tingkat kepercayaan paling kurang 95% bahwa gelat lebih kecil dari 0,02. Jawabannya yang pertama, diketahui P sama dengan 300 per 500 sama dengan 0,68. H sama dengan 1 min 0,68 sama dengan 0,32. Z1 min alfa per 2 sama dengan Z1 min 0,025 sama dengan Z 0,925. Diketahui Z tersebut 1,96. Hasil akhir menunjukkan bahwa 0,6391 kurang dari P kurang dari 0,7209. Yang kedua, N sama dengan 1,96 kuadrat dikali 0,68 dikali 0,32 per 0,02 kuadrat. Hasil dari N tersebut adalah 2090.
Soal yang ketiga adalah N sama dengan 1,96 kuadrat per 4 kali 0,02 kuadrat sama dengan 2401. A. Pendugaan satu parameter proporsi. Misalkan pada suatu populasi binomial dengan jumlah anggota sebanyak N, persentase sukses sebesar P diambil sampai sebanyak N seperti pada gambar di bawah ini. Maka penduga titik bagi P adalah P sama dengan X per N. X sama dengan jumlah sukses atau dari kejadian yang menjadi pusat perhatian. N sama dengan jumlah sampel. Bila jumlah N besar, N lebih dari 30, maka selang 1 min A 100% bagi proporsi P adalah sebagai berikut. P sama dengan proporsi sukses sampel. Hi sama dengan 1 min P. Contoh aplikasi, berdasarkan hasil pemeriksaan pada 400 unit sampel ban mobil, ternyata 40 unit diantaranya tidak memenuhi standar kualitas. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi proporsi ban yang tidak memenuhi standar kualitas. Penyelesaiannya, X sama dengan 40, A sama dengan 400, P sama dengan 40 per 400 sama dengan 0,1, Hi sama dengan 1 min 0,1 sama dengan 0,9. Selang kepercayaannya 95% sebagai berikut. Berarti, ban mobil yang tidak memenuhi standar kualitas sebanyak 7,06 sampai 12,94%. B. Pendugaan selisih dua proporsi bila ingin membandingkan proporsi dua populasi sama halnya dengan rata-rata. Bisa digunakan selisih, perhatikan gambar berikut. Penduga titik bagi P 1 min P 2 adalah P 1 min P2 bila jumlah sampel besar, maka selisih proporsi ini akan menyebar mengikuti distribusi normal dengan rata-rata P1 min P2 dan standar deviasi sebesar sebagai berikut. Bila jumlah N besar, N lebih dari 30, maka selang 1 min A 100% bagi proporsi adalah sebagai berikut. Contoh aplikasi. Suatu pajak pendapat dilakukan untuk mengetahui perbedaan pendapat penduduk kota dan pinggir kota atas keberadaan suatu pasar swalayan. Dari penduduk kota diambil sampel sebanyak 2.000 orang. 1.200 orang diantaranya setuju. Dari penduduk pinggir kota diambil sampel acak 5.000 orang. 2.400 diantaranya setuju. Buatlah selang kepercayaan 95% bagi selisih proporsi pendapat setuju antara penduduk kota dan pinggir kota. Penyelesaiannya, penduduk kota N1 sama dengan 2000, X1 sama dengan 1200, P1 sama dengan 0,6, Q1 sama dengan 0,4. Pinggir kota N2 sama dengan 5000, X2 sama dengan 2400, P2 sama dengan 0,48, dan Hi2 sama dengan 0,52. Penduga titik bagi P1 kurang P2 sama dengan 0,6 kurang 0,48 sama dengan 0,12. Perhatikan gambar berikut. Kita yakin 95% bahwa selisih penduduk kota dan pinggir kota yang setuju antara 9,45% sampai 14,55%. C. Ukuran sampel untuk menduga proporsi sama halnya dengan rata-rata. Bila kita ingin menduga parameter proporsi, bisa diperkirakan berapa ukuran sampel minimal dibutuhkan dengan rumus berikut. Keterangannya, N sama dengan ukuran sampel yang dibutuhkan, C sama dengan besar kesalahan ditolerir, P sama dengan perkiraan proporsi populasi didapat dari penelitian terdahulu atau kalau ada, atau dari hasil penelitian pendahuluan.